Halo Bapak Azizi, Ibu Puspa, dan Ibu Tri. Kita jumpa lagi di acara podcast kami. Kali ini sebagai narasumber kami untuk isu kontemporer paradoks Sumatera. Nah, hari ini kita tidak sedang membicarakan banjir tahunan yang biasa lewat begitu saja. Kita sedang membicarakan sebuah tragedi kemanusiaan dan krisis kedaulatan. Data BNPB per Januari 2026 menunjukkan angka yang menyayat hati, yaitu 1.182 nyawa melayang. Bukan sekedar statistik, tapi 1.000 lebih nyawa yang hilang karena negara gagal menjaga rumah mereka. Malam ini kita akan bedah datanya, kita akan cari tahu siapa yang paling untung di atas penderitaan jutaan pengungsi ini. Apakah ini murni bencana alam, ataukah ini tumbal dari pembangunan yang salah arah? Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mulai dari satu pertanyaan ya Bapak Ibu narasumber. Saya mulai dari Bapak Azizi ya. Pertanyaan pertama yaitu kita bicara soal 1.182 nyawa yang hilang dan kerugian hampir 70 triliun rupiah. Nah, apakah ini masih layak disebut bencana alam akibat cuaca ekstrim atau sebenarnya ini adalah kejahatan ekologis yang dibiarkan karena adanya kong kali kong antara pemegang kebijakan dan pemilik modal di sektor sawit dan tambang? Baik, terima kasih banyak waktunya Ibu. Saya mulai menjawab di mana pada dasarnya kita harus berhenti membohongi diri sendiri dengan istilah bencana alam gitu. Di mana banjir Sumatera tahun 2025 sampai 2026 itu adalah bencana antropogenik di mana itu murni ulah dari manusia. Di mana kayu gelondongan yang hanyut menghantam rumah warga bukan jatuh karena angin, tapi itu adalah barang bukti pembalakan liar yang dipelihara. Ada beberapa data yang ingin saya tunjukkan di mana KLHK dan Global Forest Watch tahun 2025, di mana dari data tersebut Sumatera kehilangan lebih dari 50% hutan alam di zona penyangganya. Dan kemudian deforestasinya itu melonjak sebanyak 12% tiap tahunnya, tiap 5 tahunnya. Kemudian ada lagi di Ditjen PDASRH di mana 60 dari 100 das Sumatera berstatus sangat kritis. Tanah tak lagi mampu menyerap air, setiap hujan deras menjadi air bah yang mematikan. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya adalah pengkhianatan dan tidak mencerminkan sikap terhadap bela negara. Adapun investigasi dari Tempo dan Detik Sumut yang saya kutip itu membongkar boroknya permasalahan ini di mana tambang ilegal di Sumatera Barat hingga Aceh diduga kuat menyuplai uang ke oknum Kapolres dan pejabat di Sumatera dan beberapa wilayah di Aceh di mana ada 1.000 unit ekskavator di 450 lokasi tambang ilegal yang diduga menyetor uang hingga 360 miliar per tahun ke oknum penegak hukum. Namun, sikap bela negara ini sangat nampak dengan mata telanjang mungkin kalau kita lihat di masyarakatnya, aparat, mahasiswa, anak SD sampai dengan SMA dan beberapa influencer yang bahu-membahu membantu agar keadaan kembali normal. Mungkin dari musibah ini kita bisa melihat sikap bela negara yang ditunjukkan oleh masyarakat, namun beberapa pihak dari pejabat-pejabat tertentu mencerminkan pengkhianatan terhadap negara yang mereka lakukan. Saya kembalikan Ibu, itu dari saya. Baik, Bapak Azizi, sangat menarik jawabannya dan komprehensif. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Hevi. Ibu Hevi, dipersilahkan. Oke, baik Pak Asisi, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Oke, untuk pertanyaan kedua ini, siapa Pak sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas hilangnya tutupan hutan di Das Sumatera? Di satu sisi ada pemerintah yang mengeluarkan izin HGU, di sisi lain ada korporasi yang mengeksploitasi,
ketika rakyat kecil mengungsi, kenapa seolah-olah hukum tajam ke warga yang mengambil kayu bakar, tapi tumpul ke pemilik gelondongan kayu yang hanyut saat banjir bandang? Baik, secara administrasi yang paling bertanggung jawab di sini itu adalah pihak pemerintahan. Di mana pihak pemerintahan yang saya maksud itu yaitu pusat dan daerah. Bersalah mereka karena ada obral izin HGU demi mengejar PAD. Secara operasional, korporasi brutal melanggar sempadan sungai. Hasilnya, negara melakukan bisnis yang rugi. Nah, fakta data yang terjadi di lapangan yaitu monopoli lahan berdasarkan data KPA itu sebanyak 60-70% daratan Sumatera itu dikuasai oleh konsesi korporasi yaitu sawit dan tambang di mana rakyat hanya menjadi penonton di atas sisa lahan yang sempit gitu. Nah, adapun data dari Kemenku dan Selios yaitu setoran pajak dan PMBB dari setoran ekstraktif di Sumatera itu hanya berkisar antara 15 sampai dengan 20 triliun. Namun beban biaya pemulihan bencana itu mencapai 68 triliun. Nah, dari data ini kita bisa melihat bahwa negara kita itu tekor. Kesimpulannya yang bisa saya ambil dari beberapa data yang sudah saya paparkan ini di mana negara mengalami defisit ekonomi ekstrim, namun kita hanya menerima recehan dari pajak perusahaan, tapi harus membayar harga mahal sampai 3 kali lipat untuk menangani bencana. Ini bukan pembangunan, ini adalah pencurian uang rakyat lewat skema bencana. Dari hal yang saya paparkan itu nampak jelas sebenarnya kita ini tidak diuntungkan sama sekali, namun kita dirugikan. Nah, ketika yang diuntungkan ini cuma segelintir orang, namun ketika dirugikan yang terjadi di masyarakat itu hampir seluruh masyarakat mengalami kerugian. Hal ini bukan hal yang sering terjadi di daerah Sumatera. Karena yang saya lihat langsung, saya sebagai orang Sumatera, Sumatera itu tidak pernah mengalami banjir yang sampai membuat permasalahan sampai berkepanjangan seperti ini. Bisa dibilang Sumatera itu tidak pernah banjir, namun kali ini kita bisa melihat tangan-tangan serakah manusia dan pejabat serta orang-orang segelintir daripada kita itu membuat kita harus membayar mahal untuk hal tersebut. Saya kembalikan, Ibu. Oke. Terima kasih Pak Asisi atas jawabannya. Kita lanjut ya, Mbak Bu Santi ke bidang yang kehutanan ya. Mbak Baik, Santi, kan. baik, terima kasih Bapak Azizi serta Bu Hevi. Selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan yang ketiga terkait di bidang kehutanan. Nah, dari ketiga narasumber ini ada Ibu Puspa yang merupakan ahli ya di bidang kehutanan. Pertanyaannya ya, Bu Puspa, pertanyaannya adalah mengapa debit puncak meningkat pada das terdegradasi ya, Bu Puspa? Ya, Silakan, Bu Puspa. terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Nah, mengapa debit puncak meningkat pada daerah aliran sungai terdegradasi? Karena debit puncak itu meningkat karena hilangnya tutupan vegetasi yang menyebabkan intersepsi dan infiltrasi air yang menurun. Sementara limpasan permukaan ini meningkat. Tanah yang terdegradasi cenderung lebih padat dan kekurangan bahan organik, sehingga kemampuan menyerap air itu berkurang. Akibatnya, air hujan lebih cepat mengalir menuju sungai, waktu konsentrasi aliran menjadi lebih singkat, dan volume air yang terkumpul dalam waktu bersamaan itu akan meningkat. Kondisi ini menyebabkan lonjakan debit sungai secara tiba-tiba saat hujan deras, yang memicu terjadinya banjir bandang. Seperti itu, Ibu. Baik, menarik sekali jawaban dari Ibu Puspa. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya, Ibu Hevi, untuk menanyakan pertanyaan selanjutnya. Ya, terima kasih Bu Sinta. Ibu Santi, ya ini untuk lanjutnya pertanyaan berikutnya adalah kemudian bagaimana peran Kementerian
kehutanan khususnya dalam menangani hal ini, Ibu Puspa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, menurut kami ini, peran Kementerian Kehutanan kini terintegrasi dalam KLHK dalam menangani masalah banjir bandang akibat kerusakan daerah aliran sungai ini bersifat strategis dan sistematik, terutama melalui 3 pendekatan utama. Yang pertama itu pencegahan, kemudian yang kedua ada pengendalian dan pemulihan. Nah, pertama, dalam aspek pencegahan, kementerian berperan menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan perlindungan hutan, menerapkan kawasan hutan lindung, mengendalikan izin pemanfaatan hutan, serta mendorong program perhutanan sosial agar masyarakat terlibat menjaga tutupan hutan. Yang kedua, dalam aspek pengendalian dan mitigasi, Kementerian melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan atau yang biasa disebut dengan RHL di daerah aliran sungai tangkapan air. Yang ketiga, dalam aspek pemulihan dan penegakan hukum, Kementerian melakukan inventarisasi kerusakan pasca bencana, mendukung pemulihan ekosistem, serta menindak aktivitas ilegal seperti pembalakan liar dan perambahan hutan. Peran ini mencerminkan pendekatan pengelolaan daerah aliran sungai yang terpadu atau biasa disebut dengan Integrated Water Management dan mitigasi bencana berbasis ekosistem, di mana keberhasilan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, penegakan hukum, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih Ibu Puspa untuk jawabannya. Saya persilakan kepada Ibu Santi untuk melanjutkan ke bidang berikutnya pertanyaannya, Ibu. Ya, terima kasih Bu Puspa, jawabannya sangat informatif sekali. Terakhir, kami ada 2 pertanyaan di bidang kesehatan, ya. Tentu saja ini pertanyaan yang bisa dijawab oleh ahli di bidang kesehatan, ada Ibu Tri Wahyuni, ya. Pertanyaan yang pertama terlebih dahulu yaitu pertanyaan terkait kalau kita melihat banjir yang terus berulang di Sumatera, eh, padahal wilayah ini kaya hutan, sebenarnya apa ya yang sedang terjadi dan bagaimana Ibu Tri melihat dari sudut pandang kesehatan masyarakat? Dipersilahkan Ibu Tri untuk menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Santi atas kesempatannya. Kalau kita mau jujur dan melihat lebih dalam, banjir di Sumatera itu bukan sekedar persoalan curah hujan atau faktor alam semata. Ini adalah tanda bahwa sistem ekologis kita sedang bermasalah, seperti itu ya. Hutan yang seharusnya fungsinya adalah sebagai penyerap air, penyangga tanah, dan pengendali iklim mikro, perlahan kehilangan perannya akibat penebangan hutan yang secara masif terus-menerus yang dilakukan. Nah, dari perspektif kesehatan masyarakat, kondisi ini sangat serius karena lingkungan adalah determinan utama kesehatan. Gitu. Nah, ketika hutan kita rusak, maka banjir menjadi lebih sering terjadi, maka pastinya kualitas air kita akan menurun, sanitasi akan terganggu, dan yang paling utama risiko penyakit juga pasti akan meningkat. Seperti itu. Kita melihat peningkatan penyakit berbasis lingkungan yang sering terjadi, seperti angka diare yang terjadi peningkatan yang drastis, penyakit kulit, infeksi saluran pernafasan, bahkan penyakit menular pasca terjadinya banjir. Nah, namun dampaknya tidak berhenti di aspek fisik saja, ya. Secara psikologis pun juga banjir berulang memicu stres yang kronis pada masyarakat yang terdampak. Mereka juga mengalami kecemasan dan serta kelelahan mental pada masyarakat yang terdampak. Lalu kalau secara sosial juga banyak keluarga yang kehilangan rumah, mata pencarian dan rasa aman. Bahkan secara spiritual pun masyarakat mulai mempertanyakan harapannya, makna hidup dan keadilan. Jadi bencana Sumatera ini adalah krisis kesehatan masyarakat yang menyentuh seluruh dimensi kehidupan manusia. Itu dari saya, Bu. Baik, sangat lengkap sekali jawaban dari Ibu Tri Wahyuni. Terima kasih atas pemaparannya, Ibu. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Hevi. Silakan. Oke, terima kasih. Ibu Santi, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, Ibu Tri. Untuk yang kedua ini, dalam situasi seperti ini,
sebenarnya bagaimana peran tenaga kesehatan dalam merespon banjir akibat penebangan hutan secara holistik bio, psiko, sosial, dan spiritual ya Bu. Dipersilakan Ibu Tri. Baik, terima kasih Bu Hevi. Kebetulan saya juga tenaga medis ya Bu. Tenaga medis memiliki peran yang sangat strategis karena bekerja langsung dengan manusia dan komunitasnya. Dalam konteks bencana ini, tenaga kesehatan tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tapi jauh sebelum dan sesudah bencana itu terjadi gitu. Nah, lalu tugas tenaga kesehatan secara holistik apa artinya? Yaitu dia mencakup psikososial, dan spiritual. Nah, kita akan bahas dari secara biologis terlebih dahulu. Secara biologis, peran dalam pencegahan dan penanganan penyakit pasca banjir, mulai dari edukasi kebersihan, pengolahan air yang bersih, hingga pelayanan kesehatan yang mendasar. Nah, kalau secara psikologis, kita bisa melakukan komunikasi terapeutik, membantu masyarakat mengolah trauma yang terjadi, ketakutan, kecemasan akibat bencana yang selalu berulang di daerah tersebut. Lalu secara sosial, berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat, memperkuat jejaring sosial, menjadikan penghubung antara masyarakat dengan layanan kesehatan dan kebijakan yang ada. Dan yang sering dilupakan juga, yaitu tenaga kesehatan juga punya peran, yaitu peran spiritual, yaitu memberikan penguatan makna hidup, kita harus berempati dan harapan, terutama bagi kelompok yang rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Begitu. Nah, pada akhirnya karena tanpa lingkungan yang sehat, mustahil kita bisa mewujudkan masyarakat yang sehat juga. Begitu. Saya kembalikan ke Bu Hevi. Oke, terima kasih atas pemaparannya Bu Tri. Sangat memahamkan kami. Oke, sepertinya cukup ya Bu Santi untuk podcast kali ini. Mungkin bisa kita akhiri ya secara acara podcast kali ini ya Bu Santi ya. Namun sebelum Iya, kita tutup, eh, ada statement yang bisa kita sampaikan ya Bu Santi. iya, betul sekali Bu Hevi. Em, Malam ini kita tersadar bahwa ancaman kedaulatan yang paling nyata tidak selalu datang dari infiltrasi asing, melainkan dari pengkhianatan terhadap ekologi kita sendiri. Ketika 1.182 nyawa hilang dan 68 triliun rupiah kekayaan rakyat hanyut ditelan banjir, disitulah pertahanan kita sedang jebol. Bukan karena peluru, tapi karena izin-izin serampangan yang membiarkan hutan kita digunduli dan das kita mati. Jika kita membiarkan korporasi mengeruk isi bumi Sumatera hingga menyisakan air bah bagi warga, sebenarnya kita sedang membiarkan musuh dalam selimut merobek tenun kebangsaan kita. Sebab bagaimana mungkin kita menuntut rakyat membela negara jika negara sendiri tidak mampu membela tanah dan air tempat mereka terpijak? Jangan tunggu Sumatera tenggelam, baru kita bicara soal cinta tanah air. Sebab tanah air bukan untuk ditangisi, tapi untuk dilindungi agar tetap menjadi tempat yang layak dihuni. Demikian Demikian dari dari kami. kami. Semoga Semoga bermanfaat. bermanfaat. Sampai Sampai bertemu bertemu di di podcast podcast kami kami selanjutnya. selanjutnya. Sampai Sampai jumpa. jumpa.